Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ini kita melanjutkan reaksi video kita kepada Ustadz Adi Hidayat yang kemarin menyerang secara subjektif Ustadz Muflih ya. Di sini kita tidak berbicara masalah hukum musik ya. Ya, musik itu selera. Seperti halnya amalan ya, itu juga selera. Ada yang suka sunnah, ada yang suka bid'ah. Jadi singkat aja, gara-gara videonya itu komentar saya itu kemarin hanya bercanda ya. Ya, yang ngajarin Ustadz Adi Hidayat sendiri ya. Ya, ada Joni, ada Cepi ya. Jadi asik juga ya pakai kata Joni, kata Cepi itu. Ya, mungkin itu akan kita agak sering gunakan ya. Begitu ya Joni ya. Jadi dari video yang 1 jam 40 menit itu saya nonton berkali-kali untuk memahami isinya ya. Tapi ya tadi tipikal gaya ceramahnya adalah muter-muter ya, jelimet mumet gitu ya. Jadi ada yang bilang kalau bisa mudah kenapa dipersulit? Nah gitu ya. Kalau bisa sulit ngapain dipermudah? Nah begitu ya. Kayaknya prinsipnya gitu kaidahnya. Jadi dari video yang 1 jam 40 menit itu saya mengambil momen-momen penting ya, yang lucu-lucu aja ya. Masalah musik nggak usah dibawa serius lah ya kan. Ini momen penting yang Ustadz Adi Hidayat waktu di ceramahnya ya. Oke, tadi pertama Joni dan Cepi ya. Begitu Cepi. Kan tidak boleh kita menjelekkan orang. Ya, menyudutkan orang, menjatuhkan orang itu tidak boleh. Kita itu umat Nabi yang dilatih berprasangka baik. Oke, ini poin yang kedua. Kita harus berprasangka baik ya. Tentu ini adalah akhlak seorang muslim ya. Jadi memang kita harus berprasangka baik kepada saudara muslim kita yang lainnya. Apalagi sama-sama guru ya, sama-sama orang alim, orang yang berilmu. Jadi husnuzon itu diutamakan. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Hah? Apa? Ini saya punya skripsinya. Alumni UII, masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Nah, ini momen yang menarik ini. Saya tuh bertanya-tanya, bagaimana Uwah itu bisa mendapatkan kopian skripsi Ustadz Muflih ya? Apakah ada orang dalam? Kalau kita lihat gayanya Uwah ini, seolah-olah dia ini dosen pembimbingnya ya. Sampai memiliki skripsi dan catatan-catatan pada skripsi itu. Luar biasa, ini pertanyaan besar ini. Dapat dari mana gitu kan? Jadi artinya ini Uwah ini kepo juga sama Ustadz Muflih ya. Sampai orang tuanya segala macam tahu ya sejarah Ustadz Muflih itu. Keponya gede juga ya. Jadi begini Juni, saya mau kasih paham. Kalau standarnya adalah orang itu harus sekolah di sekolah Islam, Universitas Islam, maka harusnya Uwah itu takzim kepada Ustadz Firanda, Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq ya, yang gelarnya doktor ya kan begitu. Lalu untuk gus-gus yang di NU itu yang sekolahnya apa ya, cuman ikut bapaknya punya pondok ya kan, kemudian jadi ulama, jadi alim di NU juga. Nah, kalau seperti itu bagaimana menurut pandangan Ustadz Adi Hidayat terhadap status pendidikan gus-gus tadi? Apakah tidak patut diambil ilmunya kah? Nggak boleh berbicara kah? Kan begitu. Nggak boleh menyampaikan ilmu kah? Ini catatan, Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu adalah seorang pengembala. Lantas Abu Lahab bilang nggak boleh berbicara tentang Tuhan. Sementara kita tahu Nabi kita SAW adalah yang tauhidnya paling tinggi. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang, dapat tugas belajar ke Saudi, ya di King Saud University. Nah di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga.
Nah, kalau kita lihat gayanya ini ya, jangan melecehkan banget ya. Nyepelek wong ya, menyepelekan orang lain ya. Kalau kita lihat micro expression ya, dari gaya bahasanya, dari gestur tubuhnya ya. Kurang lebih begitulah menurut saya. Ya, tanggapan netizen nyata-nyata banyak yang bilang sombong, angkuh ya. Hanya saja pendukungnya ini ya gitulah namanya orang taklid ya. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya atau yang ke UAE atau ke Libya misalnya saja belajar agama belum tentu. Belum tentu ya. Jadi kayak Gus-Gus itu yang punya pondok itu kan sekolahnya nggak sampai keluar negeri itu belum tentu. Nggak boleh. Oke Joni, saya kasih paham ya. Jadi kalau teman-teman itu punya Instagram, coba deh mampir ke Tobat Sufi. Di sana itu malah dibahas buku yang digunakan Ustadz Adi Hidayat ini. Ternyata buku-buku tadi itu penulisnya adalah orang yang berakidah. Gak enak ngomongnya ya. Ya sinilah. Itu buku-bukunya atau pengarangnya itu berakidah Syiah, Mu'tazilah itu. Ya. Itu coba cek di Tobat Sufi ya. Itu teman-teman bisa baca sendirilah itu komentarnya. Jadi untuk teman-teman yang awamnya awam banget ya tentang Islam, itu jangan taklid, itu pesan saya. Kalau mau taklid itu ya taklidlah pada kebenaran ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, datang orang-orang bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas tentang permasalahan haji, masalah fikih ya, masalah haji. Kemudian Ibnu Abbas mendatangkan hadis dari Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, wahai Ibnu Abbas, tetapi Abu Bakar berkata demikian, tapi Umar berkata demikian. Oh ya sudah, khilaf berarti ini. Ada pendapat Abu Bakar kok, kan begitu. Ada pendapat Umar kok dalam masalah ini. Ya sudah, udah. Kamu ngamalin ini, saya ngamalin ini. Apakah begitu? Ya, makanya Ibnu Abbas nggak kenal dai-dai zaman sekarang. Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan, yushiku an tanzila alaikum hujarati minas sama, aqulu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qaulu Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir batu-batu dari langit tersebut jatuh mengimpit kalian. Aku mengucapkan ucapan Nabi, kalian telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ucapan Rasulullah ya mau ditentangkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, begini sikap para Abdullah ibn Abbas. Bagaimana lagi ketika ditentangkan ucapan Rasulullah dengan ucapan selain daripada beliau? Oke, semoga paham ya teman-temannya, bagus kan? Kemudian jangan lupa berdoa, minta kepada Allah ya supaya kita diberi petunjuk yang benar gitu kan ya. Dan reaksi-reaksi seperti ini ya, seperti video ini contohnya, itu tidak menyerang personal ya. Kita itu menolak akidahnya, menolak ajarannya, menolak pahamnya. Karena kita bicara tentang agama, maka utamakanlah dalil. Jadi gini, yang paling dasar soal permasalahan tafsir asy'ara sama dengan musisi atau pemusik itu ya. Kalau kita buat sederhana, begini loh teman-teman. Nabi itu sudah 1400 tahun yang lalu gitu. Setelah itu ada orang-orang salaf, ya kan ya. Ada ulama-ulama tafsir, ada Ibnu Katsir, ada Imam Qurtubi, ya kan. Ada tafsir Jalalain. Itu enggak ada yang bilang asy'ara itu adalah pemusik. Nah, mbok kembali kepada penafsirannya ulama gitu loh. Jangan nyeleneh gitu loh. Jangan nyeleneh kelihatan pinter. Nah, jadi kalau jadi gentleman salah ngakui, bertobat itu lebih baik ya. Lebih baik di sisi Allah. Wong nek habis kita itu tobat ya, dikasih hidayah taufik untuk menapaki jalan Islam ini yang sesuai sunnah, hidup kita lah ya penak kan gitu ya. Jadi ya wis gitulah ya, saya kira sudah cukup. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.